man anfaqa dirhaman ta'ziman li maulidin nabi niku kaman anfaqa jabalan minadz dzahab fi sabilillah. Uang ngetokne duit serepes, katakan hanya sekedar 10.000, 100.000 untuk ngamek ke mulutan niku koyok uang infak gunung Sindoro tapi rupa emas fisabilillah. Bagaimana pendapat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW? Pertama, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang berinfak sekalipun cuman 1 dirham, ala qiraati Maulidin Nabi SAW, untuk pembacaan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, maka kana rafiqi fil jannah, maka dia adalah sahabatku kelak di surga. Abu Bakar. Sekarang Umar. Apa kata Umar? Man aqdama Maulidan Nabi SAW, barang siapa mengagungkan Maulid Nabi, maka faqad ahyal Islam, maka dia sungguh telah menghidupkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, di video ini saya tidak akan membahas hukum perayaan Maulid Nabi, karena sudah pernah saya bahas di video saya yang ini. Karena itu, silahkan merujuk pada video tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang kemungkaran-kemungkaran terselubung di perayaan Maulid, yaitu seringnya terlontar dari mereka, para penceramah dan khotib-khotib, yaitu hadis-hadis dusta. Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis yang berderajat mutawatir, barang siapa berdusta kepadaku dengan sengaja, maka hendaknya dia bersiap-siap mengambil tempat di neraka. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, para ulama bersepakat bahwa sengaja berdusta kepada Rasulullah SAW termasuk dosa besar. Bahkan Abu Muhammad Al-Juwaini sangat keras sehingga mengkafirkan orang yang sengaja dusta terhadap Rasulullah SAW. Dan mereka bersepakat haramnya meriwayatkan hadis maudhu atau palsu kecuali disertai keterangannya berdasarkan hadis Nabi. Barang siapa yang menceritakan dariku suatu hadis yang dia ketahui kedustaannya, maka dia termasuk di antara 2 pendusta, dikeluarkan oleh Muslim. Imam Nawawi mengatakan haram hukumnya meriwayatkan hadis maudhu bagi orang yang mengetahui atau menurut prasangka kuatnya bahwa derajat hadis tersebut adalah maudhu. Maka barang siapa meriwayatkan suatu hadis yang dia yakin atau berprasangka kuat bahwa derajatnya adalah maudhu, namun dia tidak menjelaskan derajatnya, maka dia termasuk dalam ancaman hadis ini. Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan, tidak halal berpedoman dalam menyampaikan hadis pada suatu kitab atau khutbah yang penulisnya bukan ahli hadis. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia layak untuk dihukum dengan hukuman yang berat. Inilah keadaan para khatib zaman sekarang. Tatkala melihat ada khutbah yang berisi hadis-hadis, mereka langsung menghafalnya dan berkhutbah dengannya tanpa menyeleksi terlebih dahulu apakah hadis tersebut ada asalnya atau tidak. Nah, berikut ini 3 contoh hadis-hadis palsu yang sering muncul dalam acara-acara maulid agar kita mewaspadainya. Yang pertama, perayaan Maulid Nabi. Bunyi teksnya adalah, barang siapa yang merayakan hari kelahiranku, maka aku akan menjadi pemberi syafaatnya di hari kiamat. Dan barang siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk maulidku, maka seakan-akan dia telah menginfakkan 1 gunung emas di jalan Allah. Perkataan serupa ini juga dinisbatkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dalam kitab Madarij As-Su'ud halaman 15 karya Syekh Nawawi, Banten. Status dalilnya adalah tidak ada asalnya. Sejak awal mendengar ucapan yang dianggap hadis ini, hati penulis buku ini langsung mengingkarinya karena bagaimana mungkin hadis ini sahih sedangkan maulid tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tetapi penulis buku ini ingin memperkuat pendapatnya dengan perkataan ulama. Maka penulis pun membolak-balik kitab-kitab hadis, tapi tidak menjumpainya 1 huruf pun, baik dalam kitab-kitab hadis yang sahih, dhaif, maupun yang maudhu. Alhamdulillah, penulis tanyakan kepada Syekh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Al-Salman, yaitu murid Syekh Al-Albani, lalu beliau menjawab, ini merupakan kedustaan kepada Rasulullah SAW yang hanya dibuat-buat oleh para ahli bid'ah. Kepada para saudara kami yang berhujjah dengan hadis ini, maka kami katakan, dengan tidak mengurangi penghormatan kami, datangkanlah kepada kami sanad hadis ini agar kami mengetahuinya. Singkat kata, hadis tersebut
adalah dusta, tidak berekor dan tidak berkepala, yakni tanpa sanad. Aneh dan lucunya, setelah itu ada saja orang yang melariskan hadis ini sambil berkata, walaupun hadis ini lemah, tapi kan bisa dipakai dalam fadhailul a'mal. Hanya kepada Allah saja kita mengadu dari kejahilan manusia di akhir zaman. Selain itu ada asar-asar populer tapi bermasalah, sebagaimana dibahas dalam buku-buku hadis-hadis bermasalah Profesor Ali Mustafa Yaqub halaman 102, yang dinisbatkan kepada Khulafa ar-Rasyidin untuk mendukung peringatan Maulid, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq. Katanya, beliau mengatakan, barang siapa mengeluarkan infak 1 dirham dalam rangka pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka ia adalah teman kekasihku di surga. Kemudian dari Umar bin Khattab, beliau katanya mengatakan, barang siapa mengagungkan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka dia sungguh telah menghidupkan Islam. Kemudian katanya dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengatakan katanya, barang siapa mengeluarkan infak 1 dirham dalam rangka pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka seakan-akan dia mati syahid di perang Badar dan Hunain. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib katanya, beliau berkata, barang siapa mengagungkan Maulid Nabi Muhammad SAW dan hal itu menjadi sebab pembacaan Maulid Nabi, maka ia tidak akan keluar dari dunia atau meninggal, melainkan membawa iman serta akan masuk surga tanpa hisab. Nah, bagaimana mungkin Khulafa ar-Rasyidin menganjurkan acara maulidan yang sama sekali tidak pernah ada di zaman mereka? Dengan dalil-dalil inilah kemudian panitia maulidan memotivasi kaum muslimin agar menginfakkan hartanya untuk membuat acara maulidan yang sayangnya di dalamnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran seperti ikhtilat, musik, mubazir, bahkan hal-hal yang berbau kesyirikan. Padahal para penginfak berharap telah beramal fisabilillah. Yang kedua, hikmah penciptaan makhluk. Bunyi teks hadisnya adalah, seandainya bukan karenamu, wahai Nabi Muhammad, aku, yaitu Allah, tidak akan menciptakan makhluk. Status dalil ini adalah maudhu. Sebagaimana dikatakan oleh As-Saghani, diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam musnadnya, dari Jalur Ubaidullah bin Musa al-Qurashi, menceritakan kami Fudail bin Ja'far bin Sulaiman dari Abdus Samad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dari ayahnya Ibnu Abbas secara marfu. Kecacatan hadis terletak pada Abdus Samad. Al-Uqaili mengatakan tentangnya, hadisnya tidak terjamin. Dan orang-orang sebelum Abdus Samad tidak saya kenal. Ibnu Jauzi juga meriwayatkan dalam Al-Mawdu'at dari sahabat Salman. Lalu dia mengomentari hadisnya maudhu. Dan disetujui oleh Imam As-Suyuti dalam Al-La'i. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ucapan ini bukanlah hadis Nabi, baik dari jalur yang sahih maupun lemah. Tidak pula dinukil oleh seorang pun dari ahli hadis, baik dari Nabi atau dari sahabat. Bahkan ucapan ini tidak diketahui siapa yang mengucapkannya. Makna hadis ini pun tidak benar, karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan anak Adam untuk beribadah, bukan karena Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nur Muhammad. Bunyi teksnya adalah, makhluk yang pertama kali diciptakan adalah cahaya nabimu, wahai Jabir. Status dalil adalah tidak ada asalnya. Hadis populer ini adalah batil. Demikian juga semua hadis yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu diciptakan dari cahaya, karena hal itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya ilah kamu itu adalah ilah yang esa. Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, iblis diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Nah, hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa malaikat saja yang diciptakan dari cahaya, bukan Adam dan anak keturunannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hadis ini adalah dusta dengan kesepakatan ahli hadis. Demikian juga ditegaskan oleh Syekh Sulaiman bin Sahman. Kemudian Imam As-Suyuti juga menegaskan bahwa hadis ini tidak ada sanadnya. Demikian juga Jamaluddin Al-Qasimi. Keduanya menegaskan bahwa hadis ini tidak ada asalnya. Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan, adapun ucapan sebagian manusia, ahli khurafat dan orang-orang sufi bahwa Nabi SAW diciptakan dari cahaya dan makhluk pertama adalah cahaya Muhammad, semua ini adalah tidak ada asalnya. Ucapannya batil dan kedustaan belaka. Sebagian orang yang mempromosikan hadis ini menisbatkan hadis ini kepada Musannaf Abdul Razak. Padahal ini hanyalah sekedar omong kosong belaka yang tidak ada kenyataannya. Maka janganlah engkau tertipu
Abdullah Al-Ghumari mengatakan dalam risalahnya Mursyidul Hair li Bayani Wadl, hadis Jabir menyandarkan hadis ini kepada Abdul Razak merupakan suatu kesalahan katanya, karena tidak ada dalam musannafnya, jami'nya maupun tafsirnya. Hadis ini jelas maudhu' dan di dalamnya terdapat istilah-istilah tasawuf, dan sebagian orang sekarang itu membuat sanad hadis ini dan kemudian menyebutkan bahwa Abdul Razak meriwayatkannya dari jalur Ibnul Munkadir dari Jabir. Semua ini adalah dusta dan dosa. Kesimpulannya, hadis ini mungkar, palsu, dan tidak ada asalnya dalam kitab-kitab hadis. Dan demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.